Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farliansah Ramadini. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman buku pengantar metodologi penelitian. Di bab pertama ada pendahuluan yang berisi A. Pengertian metodologi penelitian. Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang berarti cara atau jalan, logos berarti pengetahuan. Jadi, metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja. Penelitian merupakan terjemah dari kata research, yang berarti penelitian. Penyelidikan penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Dan yang B, jenis penelitian. Yang pertama, menurut tujuan. A. Penelitian murni. Penelitian murni menurut Jujun S. Suryasumantri adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru yang belum pernah diketahui. Yang B. Penelitian penerapan. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan suatu masalah praktis. Yang C. Penelitian eksploratif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya sesuatu, misalnya kematian penduduk yang misterius. Yang D. Penelitian developmental, yaitu penelitian terhadap hasil uji coba suatu produk kemudian diteliti untuk dikembangkan agar lebih baik. Yang E. Penelitian verifikatif, yaitu penelitian untuk mengecek kebenaran hasil penelitian terdahulu. Yang kedua, jenis penelitian menurut pendekatan. Yang A. Penelitian ex post facto. Kelinger dalam Donald Ari mengatakan bahwa penelitian ex post facto adalah penyelidikan empiris yang sistematis di mana ilmuwan tidak mengendalikan variabel bebas langsung karena perwujudan variabel tersebut telah terjadi atau karena variabel tersebut pada dasarnya memang tidak dapat dimanipulasi. Yang B. Penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. C. Penelitian naturalistik. Penelitian naturalistik sering disebut penelitian dengan metode kualitatif. Yang ketiga, penelitian menurut tingkat ekspansi. Yang A. Penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang mencari hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lain. B. Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Jadi variabel yang diteliti bersifat mandiri. C. Penelitian komparatif, yaitu penelitian yang bersifat membandingkan dua objek, misalnya membandingkan tingkat efektivitas metode ceramah dengan metode diskusi dalam pembelajaran. Yang keempat, penelitian menurut jenis data. Jenis penelitian dilihat dari jenis data yang akan diperoleh dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama, penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang mengumpulkan data berupa angka atau data kualitatif yang diangkat. Misalnya terdapat dalam skala pengukuran. Kedua, penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang data-datanya berupa kata-kata kalimat, artinya datanya tidak berbentuk angka. Yang C. Syarat-syarat penelitian. Nomor 1, bagi seorang peneliti, ia harus mempunyai kemampuan meneliti, kemampuan yang kuat untuk meneliti, dan kesanggupan melakukan penelitian. Yang kedua, terdapat permasalahan yang akan diteliti. Tidak mungkin seseorang akan melakukan penelitian tanpa ada masalah yang akan diteliti. Yang ketiga, ada perencanaan yang baik, sejak dari konsep sampai pelaporan hasil penelitian. Dan yang keempat, harus ada izin atau persetujuan dari pihak-pihak terkait, misalnya perguruan tinggi, pimpinan proyek, lokasi penelitian, pemerintah, dan sebagainya. Yang D, ciri-ciri penelitian ilmiah. Yang pertama, mempunyai purposiveness. Setiap penelitian ilmiah mempunyai tujuan, baik untuk menemukan jawaban suatu masalah yang berguna, untuk pengembangan ilmu, maupun untuk pembuatan keputusan. Yang kedua, sistematis atau sistematik,
yang berarti bahwa penelitian ilmiah tersusun berdasarkan cara tertentu, sehingga penelitian dapat mempunyai keyakinan atas hasil penelitiannya. Yang ketiga, empiris atau empirisial, yang berarti bahwa pendapat atau keyakinan subjektif harus diperiksa dengan menghadapkannya pada realitas objektif atau melakukan telaah dan uji empiris. Yang E, kompetensi penelitian kualitatif. Penelitian yang mengambil jenis penelitian kualitatif harus memiliki sejumlah kompetensi yang diperlukan agar hasil penelitiannya berkualitas dan dapat digunakan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan atau untuk pengembangan di bidang lainnya, sesuai dengan masalah yang diteliti. Kemampuan atau kompetensi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang pendidikan yang akan diteliti. Yang kedua, mempunyai kemampuan menciptakan raport atau mampu membangun hubungan yang akrab kepada setiap orang yang berada pada situasi sosial yang sedang diteliti. Yang ketiga, memiliki kepekaan untuk melihat setiap gejala yang ada pada objek penelitian atau situasi sosial. Yang F, perbedaan penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Menurut Bogdan dan Biklen 1982, bahwa karakteristik penelitian kualitatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian kualitatif dilaksanakan pada kondisi alamiah secara langsung kepada sumber data dan peneliti berposisi sebagai instrumen kunci. Yang kedua, penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka. Yang ketiga, penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau outcome. Yang keempat, penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. Yang kelima, penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna data di balik yang dapat diamati. Sekian penjelasan di bab pertama. Next video akan dijelaskan tentang bab kedua. Terima kasih.